Terima kasih, praise and worship, luar biasa. Shalom. Selamat Paskah, selamat Hari Kemenangan. Ada yang di sini percaya Hari Paskah itu hari kemenangan? Amin. Pasti ada. Firman Tuhan katakan, engkau lebih dari pemenang. Ya, itu siapa lebih dari pemenang? Yang semua di dalam Kristus, semua anak Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan sangat setia. Tuhan sangat-sangat mencintai Bapak dan Ibu di sini. Ada satu kesaksian. Saya udah lama banget berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau ambil S1 teologi. Nah, saya menunggu sejak tahun 16. Lama enggak? Lama. Tapi saya tetap percaya Tuhan pasti buka jalan dalam waktunya. Ternyata tahun ini, nah ini luar biasa kesaksian. Saya udah beberapa kali mengkontak beberapa sekolah teologi di Indonesia. Tadi kemarin langsung ke itu IHS Harvest ya. Masalahnya ada diploma saya, karena diploma saya itu dari Serbia. Jadi bahasa Serbia dan Sirlik ya. Nah, untuk terjemahin itu, untuk verifikasi, untuk legalisasi itu butuh sekitar 1.000 euro. Nggak main-main ya, lumayan banyak uang. Nah, saya harus ke sana, ke beberapa institusi yang sangat tinggi, supaya itu semua bisa ya berjalan. Nah, saya itu beberapa kali saya bukan depresi, tapi saya tanya Tuhan, ya Tuhan, bagaimana? Dan beberapa minggu yang lalu, saya juga, karena saya berusaha terus, saya nggak mau putus asa ya, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Nah, beberapa minggu yang lalu saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau cari sekolah tinggi yang sesuai kehendak Tuhan. Yang pertama dalam Google Search adalah sekolah tinggi di Amerika. Dan saya itu, wah ini pasti mahal ya. Saya buka situs itu, saya cari, baca ya. Ternyata murah banget. Ayo coba tebak, murah berapa ya? Kalau di sini sekolah teologi sekitar 10 juta ya, kalau yang murah ya. Gratis. Gratis untuk siswa luar dari Amerika. Keren banget ya. Kurikulumnya lengkap bahasa Inggris. Untuk saya pribadi nggak masalah. Sebenarnya saya senang sekali ya, nggak usah mikir rebutan, repot bahasa yang lain ya. Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Saya mau tanya saudara dan saudari. Tidak ada sama sekali. Hal pada waktunya Tuhan pasti buka jalan. Istri saya dengan saya menunggu 7 tahun untuk dapat kembar yang luar biasa untuk anak. Tuhan bisa pakai siapapun, dimanapun, kapanpun. Bisa pakai pemerintah. Kami dapat bayi tabung gratis oleh pemerintah Serbia. Tuhan bisa pakai pemerintah juga, amin. Kenapa? Karena Dia raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi bagi Dia itu gampang sekali.
Saya mau tanya sesuatu kepada Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita saat ini yang menjalani hidup kekristenan hanya sekadar bertahan, padahal seharusnya kita berkelimpahan di dalamnya? Nah, ini pertanyaan untuk semua Bapak Ibu, termasuk saya. Menjalani hidup kekristenan hanya sekadar bertahan. Enggak ada berlimpah-limpah. Maka Tuhan bilang dalam Alkitabnya, perbuatanmu lebih dari perbuatanku. Jadi perbuatan anak Tuhan juga bisa berlimpah-limpah. Amin? Percaya? Percayalah. Biarkan pertanyaan ini mengudara. Mikir sedikit tentang ini. Kenapa Tuhan pengen anaknya Tuhan berbuah kaya sekali? To be fruitful. Seringkali kita memperlakukan kebangkitan Kristus sebagai fakta teologis. Hanya sebagai fakta teologis yang kita rayakan setahun sekali. Akhir bahagia dari sebuah kisah sedih. Tetapi Paulus tidak memandangnya seperti itu. Ia tidak hanya ingin percaya akan kebangkitan, ia ingin mengenal kuasanya secara nyata. Siapa di sini ingin mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus secara nyata? Saya ingin. Loh, hanya beberapa tangan. Saudara-saudari, hidup kita harus berbuah, harus berlimpah-limpah. Jangan pasif ya. Saya ingin bertanya lebih dalam, jika kuasa yang sama yang menggulingkan batu dari kubur Yesus tinggal di dalam dirimu, mengapa kamu masih merasa begitu berat? Dunia ini semakin berat ya, setuju? Semakin berat, semakin kacau, semakin masalahnya di mana-mana. Konfliknya di mana-mana, maupun konflik bersenjata atau konflik rohani sangat banyak di dunia ini. Jadi mengapa kamu masih merasa begitu berat? Mengapa kamu masih terikat dengan dosa yang sama? Enggak bisa lepas dari dosa yang sama. Mengapa kamu masih dikuasai ketakutan? Anak Tuhan enggak boleh takut, enggak boleh cemas. Mengapa kamu masih menyimpan kepahitan? Jangan, Bapak Ibu. Hidup kita lebih dari pemenang. Ada maksud, ada sesuatu luar biasa. Kita sering seperti orang yang duduk kedinginan. Ya, ini satu gambar ya. Seperti orang yang duduk kedinginan. Aduh, saya dingin sekali. Di dalam rumah sambil memegang korek api. Bersikeras bahwa korek api itu nyata. Dia sadar korek api saya itu nyata. Tetapi padahal di ruang bawah tanah ada tungku pembakaran yang menyala. Nah, luar biasa ya. Hari ini kita akan pergi ke ruang bawah tanah itu. Amin. Jadi roh kita harus menyala-nyala. Hidup kita harus menyala-nyala, harus berbuah, harus berakar dalam Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan, semakin susah, semakin depresi, semakin banyak pertanyaan. Ya Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Saya ingin bercerita tentang seorang saudara kita.
Sebut saja A. Namanya A ya. A adalah seorang percaya, bahkan pernah menjadi majelis jemaat. Tetapi di dalam hatinya ada amarah yang terpendam. Enggak enak ya. Ayahnya meninggalkannya sejak kecil. Dan sejak itu A membangun hidupnya dengan bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya berharga. Kadang-kadang kita bekerja keras supaya kita bisa membuktikan sesuatu kepada orang lain, bukan hanya kepada diri sendiri. Namun di dalam ia merasa mati. Dia orang percaya, tapi dia merasa mati. Ia tidak bisa merasakan kasih, ia tidak bisa menerima anugerah. Ia sudah mencoba konseling, ikut kelompok doa, bekerja lebih giat lagi untuk Tuhan. Tapi perasaan hampa itu tidak pernah hilang. Ia adalah orang Kristen tetapi hidupnya tanpa kuasa. Apakah ini kehendak Tuhan hidup kita tanpa kuasa atau tidak? Tuhan ingin hidup kita berkuasa. Suatu hari dalam keputusannya, ia berhenti berdoa, minta Tuhan memperbaiki keadaannya, dan mulai berdoa minta Tuhan menunjukkan kepadanya kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi doanya udah berubah, karena dia berdoa berapa puluh tahun tapi hidupnya masih sama, tidak ada sesuatu yang baru, masih merasa mati. Luar biasa. Ia bercerita bahwa itu bukanlah suara keras atau penglihatan besar, tetapi dalam keheningan ruang tamunya, Roh Kudus melakukan pembedaan. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati menjangkau ke dalam kubur identitasnya. Ini sangat-sangat penting. Identitas kita itu identitas orang kalah atau orang pemenang? Saya mau tanya. Orang pemenang. Amin. Identitasnya harus beda sekali. Tempat di mana penolakan ayahnya menguburnya dan menghembuskan kehidupan baru ke dalamnya. Amarah itu tidak lenyap dalam semalam, tetapi kuasa itu hadir. Rantai kebutuhan untuk terus tampil sempurna pun putus. Ia tidak lagi bertahan, ia mulai hidup. Jangan hanya bertahan, hidup dengan sepenuhnya. Itulah yang kita kejar hari ini. Bukan sekadar informasi tentang Tuhan, tetapi kuasa Tuhan itu sendiri. Kuasa Tuhan. Apakah di sini yang percaya kuasa Tuhan masih nyata, masih ada? Amin. Amin. Harus percaya. Jadi, mengenal kuasa kebangkitannya, ada kuasa dalam kebangkitannya. Slide yang pertama. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Jadi, apa yang Paulus ingin? Mengenal kuasa dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Semua pasti tahu ceritanya Paulus ya. Backgroundnya apa? Dia selalu orang yang percaya?
Tidak sama sekali. Persekusi orang percaya. Yang sesuatu yang sangat penting dari ayat ini, ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah dari eksegesis bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani sangat penting? Karena bahasa Yunani itu bahasa perjanjian apa? Perjanjian baru. Jadi yang pertama kata kuncinya itu mengenal. Mengenal dari bahasa Yunani ginosko. Jadi Paulus hendaki ginosko Tuhan Yesus. Yang kedua ada kuasa, itu dunamis. Apa itu asosiasi kalau orang yang bilang dunamis? Ada di sini orang mekanik? Ada? Angkat tangan kalau ada yang orang paham mechanics. Dunamis. Ada yang tahu apa itu dinamit atau dinamo? Sesuatu eksplosif, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, kebangkitan. Kata exanastasis. Sangat-sangat dalam kosakata ini dalam bahasa Yunani. Yang pertama, kata untuk mengenal ginosko, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dia bukan hanya mau mengenal Tuhan Yesus, tapi kuasa kebangkitannya, ya. Kuasa. Ia tidak memakai kata oida yang berarti tahu secara faktual. Ada banyak fakta-fakta di dunia ini, banyak teorinya, tapi prakteknya kurang. Please next slide. Ia memakai ginosko. Kata ini dipakai dalam perjanjian lama, Septuaginta, untuk menggambarkan keintiman saudara-saudari. Keintiman, kenapa ini sangat penting? Dekat sekali. Kata yang sama dipakai untuk hubungan suami istri. Intinya Paulus berkata, aku tidak hanya ingin percaya akan kebangkitan secara teologis. Aku ingin mengalaminya begitu dalam sehingga seperti persatuan yang erat. Persatuan yang erat, persatuan yang intim sekali. Aku mau ginosko kuasa ini. Aku nggak mau hanya beragama, sesuatu agamawi aja. Agama ini itu nggak bisa menyelamatkan saudara dan saudari, termasuk saya. Agama nggak bisa. Tapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya itu. Next slide please. Sekarang, kata untuk kuasa dunamis. Ketika Paulus mengatakan kuasa kebangkitannya, ia memakai kata dunamis. Banyak kosakata dalam Yunani ada S, di belakang ada S. Dari kata ini kita mendapatkan kata dinamit dan dinamo. Artinya bukan sekadar pemahaman intelektual, tetapi kekuatan yang meledak-ledak, explosive power, yang melekat pada dirinya dan yang bekerja secara ajaib. Ada yang di sini percaya Tuhan
punya kekuatan yang ajaib. Anak Tuhan juga punya kekuatan ajaib. Dalam Kisah Para Rasul 1, Yesus berkata, kamu akan menerima dunamis, kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Intinya, kebangkitan bukan sekadar peristiwa sejarah. Ia adalah kuasa dunamis. Ia adalah mesin dari kehidupan Kristen. Ayo coba Bapak Ibu, kalau mesinnya sepeda motor atau mobilnya rusak, bisa dipakai? Ya bisa pakai sepeda motor, tapi harus apa? Dorong ya. Pasti capek ya. Jadi Anda tidak bisa menjalani hidup Kristen tanpa kuasa ini. Jadi tanpa kuasa dunamis. Sama seperti bola lampu tidak bisa bercahaya tanpa apa? Aliran listrik. Apakah saudara-saudari sudah pernah melihat bola lampu bisa menyala tanpa listrik? Saya tidak. Mungkin bola yang ajaib. Magical ball. Lanjut please. Kata untuk kebangkitan apa? Exanastasis. Ini adalah kata Yunani yang langka. Secara harfiah berarti kebangkitan keluar atau kebangkitan dari antara orang-orang mati. Orang Kristen kalau hidup dalam dunia ini enggak boleh merasa mati. Seperti orang itu yang namanya A, saya kasih nama A ya. Mungkin dia nanti lihat videonya ya. Paulus menggunakan kata khusus ini untuk menunjukkan bahwa kuasa ini bukan hanya untuk akhir zaman. Kuasa ini adalah kuasa yang mengangkat kita keluar dari kematian dalam situasi kita saat ini. Amin. Kembali lagi, lebih dari pemenang. Intinya, jika saat ini Anda mengalami pernikahan yang mati, mimpi yang mati, roh yang mati, atau kebiasaan dosa yang mati, exanastasis adalah kuasa Allah yang mengangkat Anda keluar dari kubur itu sekarang. Bukan hanya nanti saat Anda meninggal. Sekarang juga, saat ini juga. Sekarang ada waktunya, sekarang ada kesempatannya. Kalau saudara-saudari merasa seperti rohnya mati, masih bergerak, masih berjalan, masih bernafas hidup, tapi merasa hidupnya mati, sesuatu ada yang kurang. Next slide please. Aplikasi. Apa itu maknanya bagi kita semua? Jadi bagaimana caranya kita berhenti hanya percaya tentang kebangkitan dan mulai mengalami kuasa dunamis itu? Bagaimana? Ada caranya. Please next slide. Yang pertama, berhentilah memperbaiki daging. Daging itu nggak bisa memperbaiki. Nggak ada, no chance. Mulailah berserah kepada roh. Kita menghabiskan 90 energi kekristenan kita untuk mencoba mereformasi kodrat lama kita. Daging. Enggak bisa. Daging itu daging. Kita berusaha lebih baik, berusaha lebih disiplin. Tapi enggak ada buktinya, enggak ada sesuatu yang baru. Ada banyak orang berjalan-jalan dalam Tuhan berapa puluh tahun, tapi masih ada kemarahan, masih ada kepahitan kepada saudara yang lain, masih ada kesombongan, enggak mau lepas. Tuhan menunggu, lepaskan itu bebannya. Jangan sampai marah, jangan sampai hatinya pahit. Roma
8 berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Apa itu artinya diam di dalam kamu? Tinggal. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Percaya? Lewat dan melalui kuasa Roh Kudus. Yang next, aplikasi. Saudara-saudari, kita tidak membutuhkan lebih banyak kemauan keras. Kita membutuhkan lebih banyak Roh Kudus. Kuasa untuk berubah tidak datang dari usaha yang lebih gigih. Ia datang dari berserah kepada dunamis. Dunamis tadi bilang apa? Apa itu artinya? Kuasa ya. Kuasa yang hidup, kuasa yang bergerak, kuasa yang meledak, yang sudah tinggal di dalam diri Anda. Amin. Jadi sudah tinggal di dalam diri Anda, bukan akan tinggal. Sudah dan sedang. Please, next one. Yang kedua, berhentilah menghindari penderitaan. Pahamilah persekutuan di dalamnya. Tadi kemarin kita belajar tentang penderitaan ya. Apakah penderitaan itu sesuatu enak atau tidak enak? Pasti tidak enak. Tapi apakah ada maksud? Ada. Pahamilah persekutuan di dalamnya. Persekutuan dalam bahasa Yunani itu koinonia. Koinonia itu apa? Menandakan kemitraan yang mendalam dan aktif. Bukan persahabatan pasif dan sering diterjemahkan sebagai berbagi atau memiliki secara bersama-sama. Jadi sesuatu aktif, bukan sesuatu pasif. Kalau saya punya sepeda motor, motornya pasif, saya nggak bisa pakai itu. Paulus menghubungkan kuasa kebangkitan dengan persekutuan dalam penderitaan Kristus. Mengapa? Kenapa? Karena kecuali sesuatu mati, ia tidak bisa dibangkitkan. Banyak saudara-saudari saat ini sedang berada dalam musim penderitaan. Nah, pasti ada pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan ini? Mengapa Tuhan? Banyak pertanyaan kita punya. Ya itu normal ya. Tapi jangan ragu. Yang next one please. Aplikasi. Tuhan tidak sedang menghukum Anda. Bukan, jangan mikir ya. Kadang-kadang iblis bisa simpan keraguan, simpan pemikiran, waduh Tuhan enggak kasih engkau. Kamu menderita karena kamu berdosa, sangat berdosa, enggak ada solusi lain. There is no way out. That's a lie. That's a lie from the devil. Ia mengizinkan kedanginan Anda mati supaya eksanastasis, kuasa kebangkitannya keluar, dapat dinyatakan dalam hidup saudara dan saudari. Amin. Jadi berhentilah memandang penderitaan sebagai musuh. Pandanglah ia sebagai tanah tempat kuasa kebangkitan bertumbuh. Sebentar lagi kita tentang bertumbuh, berbuah. Tapi bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah? Apakah pohon tanpa akar bisa berbuah? Enggak mungkin. Saya belum pernah melihat pohon tanpa akar. Kalau akarnya kering, apa yang terjadi? Mati, pasti mati. Jadi Tuhan pengen anaknya berbuah, bertumbuh. Lanjut please. Yang
Yang ketiga, beralihlah dari informasi menuju perjumpaan. Anda tahu Alkitab, Anda tahu teologi, tetapi Paulus berkata ia ingin ginosko, mengenal secara intim kuasa ini. Mengonosko dan ginosko, secara intim kuasa ini. Dia mau hidup dalam kuasa ini. Terus aplikasi. Minggu ini saya ingin Anda berdoa dengan doa yang berbahaya, doa yang radikal, doa yang penuh kuasa. Jangan doa seperti Tuhan berkatilah aku. Jangan seperti itu. Tuhan berkati rencanaku. Berdoalah. Tuhan biarkan aku ginosko kuasa dunamis dan dari eksanastasis. Berdoalah sampai kuasa yang menggulingkan batu kubur, menggulingkan batu sinisme, kecanduan, keraguan, dan ketakutan di dalam hatimu. Jadi berdoa dengan kuasa. No safe prayer, powerful prayer, dengan kuasa. Deklarasikan, proklamasikan kuasa yang bekerja dalam saudara dan saudari. Please, next one. So, saya mau mengundang Bapak dan Ibu. Kita merayakan Paskah karena kubur itu kosong. Amin. Tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati bukan hanya untuk membuktikan suatu kebenaran. Ia bangkit untuk membagikan hidupnya kepada saudara dan saudari. Amin. Selama kebaktian ini mungkin Anda duduk di sini dengan sebuah batu besar di depan hati Anda. Ada yang di sini duduk? Di depan hatinya ada batu besar. Dan merasa mati, merasa cemas, merasa ragu, merasa lelah sekali. Sampai putus asa. Mungkin itu adalah batu kesedihan. Mungkin itu adalah batu dosa rahasia. Mungkin itu adalah batu pernikahan yang dingin. Mungkin itu adalah batu mimpi yang sudah mati bertahun-tahun lalu. Kadang-kadang kita bermimpi sesuatu, waduh, tapi enggak ada yang terjadi. Percayalah. Serahkan semua kepada Tuhan. Dari Alkitab ada contohnya, malaikat bertanya, siapakah yang akan menggulingkan batu ini? Malaikat dari surga bertanya, siapakah yang akan menggulingkan batu ini? Tetapi kita tahu jawabannya. Dunamis Allah sanggup menggulingkannya. Amin. Dunamis kuasa. Saudara dan saudari termasuk saya, kita tidak perlu membersihkan hidup terlebih dahulu untuk datang kepada kuasa itu. Kuasa itu datang untuk membangkitkan yang mati. Tuhan bilang, I'm standing in front of the door and I knock. Apa itu knock? Whoever hears my voice and let me in, I will come and eat with him. Jadi siapapun mendengar panggilan Tuhan, suara Tuhan, buka pintu itu. Jangan cuekin, don't ignore. Jika Anda lelah hanya sekadar bertahan, jika Anda lelah dengan kekristenan tanpa kuasa, jadi kekristenan hanya agamawi, saya ingin Anda berdiri sekarang.
Jadi jika Anda lelah dengan kekristenan tanpa kuasa, saya ingin Anda berdiri sekarang. Marilah kita tidak meninggalkan tempat ini dengan keadaan yang sama seperti saat kita datang. Harus ada perubahan. Marilah kita berdiri dan berkata, Tuhan, aku mau ginosko, aku mau kuasa itu. Aku tidak hanya mau tahu tentang kebangkitan-Mu. Aku mau mengenal dunamis, kuasa yang meledak dan ajaib dan kebangkitan-Mu dalam hidupku. Siapa di sini rindu mengenal kuasa dunamis dalam kehidupan saudara atau saudari? Enggak ada di sini? Saya mau. Sehari-hari saya mau. Setiap waktu, setiap menit saya mau. Saya undang tim Praise and Worship. Mari kita berdoa. Bapa, ya Tuhan, kami sudah selesai dengan agama yang tanpa kuasa. Hari ini oleh iman, kami melangkah masuk ke dalam realitas kebangkitan-Mu Tuhan. Jika roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kami, biarlah roh itu menghidupkan tubuh kami yang fana. Gulingkanlah batu-batu itu ya Tuhan. Bangkitkanlah yang mati. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa dan menerima dengan kuasa dunamis. Haleluya. Amin. Pergilah dengan damai. Kubur itu kosong dan kuasanya adalah milik-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Damir.